Oke, halo semuanya. Jadi kali ini aku mau melanjutkan game Cisini Story lagi teman-teman ya. Nah, di event kali ini kita sudah mencapai event puncak dari si Azril teman-teman ya, yaitu kita akan menikahi si Azril teman-teman. Bisa dilihat di quest sini. Nah, pernikahanmu akan dilaksanakan di hari Minggu teman-teman. Dan sekarang seperti biasa sudah hari Sabtu. Jadi besok kita akan menikah dengan karakter Azril teman-teman ya. Ini adalah puncak dari event di game Cisini Story ini teman-teman. Ya mungkin nanti bakal ada updatean. Habis menikah kita bakal ada event lainnya teman-teman ya. Nah sekarang jadi kita langsung tidur saja agar kita bisa melihat event pernikahan. Nah, with bachelor wedding teman-teman ya. Pilih resepsi pernikahanmu. Ini seperti biasa kita yang biasa dulu saja. Dan seperti biasa teman-teman ya, kalau kita pilih yang biasa pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, kan hujan kan? Pasti hujan teman-teman ya, ada badai di sini. Jadi pernikahan kita kurang komplit teman-teman ya. Tok tok tok. Ku dengar pintu kamar villa tempatku menginap diketuk seseorang. Ya, masuk aja, pintunya nggak dikunci. Permisi mbak, ternyata pelayan villa. Ia lalu masuk ke kamarku dan berjalan menghampiriku yang sedang duduk sambil makan di beranda kamar. Maaf ganggu mbak, ini ada makan siang dari Pak Azril untuk Mbak Fani. Taruh di sini saja. Melirik ke meja beranda tempatku duduk. Ah iya, taruh sini aja, makasih ya. Pak Azril sempat marah ke saya karena saya cuma bisa menyediakan makan siang seadanya buat mbak. Cuaca sedang kurang bagus, jadi kami sulit pergi ke pasar di pulau tengah laut begini. Oh, begitu. Menaruh makan siangku di meja. Kasih tahu aja dia, saya mau aja kok makan ini. Bilangin juga makasih ya. Aku tersenyum sendiri mengingat Azril yang sebegitu ingin melayaniku dengan baik meskipun cuaca sedang kurang mendukung. Baik mbak, saya permisi dulu ya. Pelayan villa itu pamit dan meninggalkan kamarku. Aku menyuapkan beberapa sendok makan siang itu ke mulutku sambil kukunyah. Kuhirup lagi udara pantai yang indah dan terpesona oleh putihnya pasir putih dan beningnya air pantai. Suara burung camar bersahutan, tercium aroma laut yang khas, udara lembab bercampur garam yang kuhirup, dan suara debur ombak bergemuruh mendekat dan menjauh membuatku rileks. Kudengar lagi suara ketukan pintu. Saat ku suruh masuk, ternyata prias pengantin langsung masuk ke kamarku. Prias pengantinnya mulai mempersiapkan alat-alat make up-nya di depan meja rias. Setelah ku habiskan makan siangku, aku pun berjalan masuk ke dalam kamar menghampiri prias pengantin itu. Maaf mbak, make up-nya seadanya. Stoknya lagi banyak habis. Kalau pesan ke luar negeri makan waktu. Nggak apa-apa kan mbak? Iya nggak apa-apa mbak, asalkan hasilnya semaksimal mbak bisa ya. Ya mbak, Pak Azril pesan ke saya untuk pakai makeup berkualitas, tapi stok sedang banyak habis. Saya jadi ngerasa nggak enak, tapi saya coba dengan makeup ini seharusnya bagus juga kok. Aku duduk di kursi dan prias itu mulai bersiap-siap mendandaniku. Aku hanya mencoba berkali-kali memejamkan mata dan membuat diri sendiri rileks selama diriasi. Setelah beberapa lama, akhirnya wajahku selesai dirias. Rasanya pangling melihat wajahku sendiri. Hasilnya lumayan bagus. Sebentar teman-teman ya. Sebentar. Salah. Ini bajunya mbak, bisa mulai ganti dari sekarang. Bajunya cantik banget ya. Iya mbak, makasih. Aku memakai baju pengantin itu dengan hati-hati dibantu oleh pria itu. Makeup yang cantik dipadu dengan gaun pengantin yang indah dan membuatku terlihat luar biasa. Saat aku bercermin, rasanya kepercayaan diriku meningkat berlipat. Mbak Fani cantik banget. Saya mau kasih tahu panitianya yang nunggu di luar ya kalau Mbak Fani sudah siap. Aku mengangguk. Kulihat dari balik jendela matahari mulai meredup. Tanpa mulai masuk sore hari, ombak bening semakin jelas seperti berlomba-lomba ingin mencapai kamar villaku. Pasir putih juga semakin terlihat jelas dari jendela kamarku yang tinggi. Panitia lalu menghampiriku dan mempersilahkan aku untuk bersiap dan meninggalkan kamar. Aku pun berjalan secara perlahan keluar kamar dengan percaya diri. Rasanya seperti menjadi ratu sehari.
Aku terus berjalan diiringi panitia dan mendapati keluargaku yang sudah bersiap memakai baju pesta di halaman villa. Semuanya sudah berbaris rapi. Aku siap-siap berdiri di sebelah ibuku yang sudah berdandan rapi memakai baju bagus. Sementara aku berjalan, aku melihat panitia meminta kami berjalan dengan tertib menuju dermaga yang sudah terparkir banyak booth atau perahu cepat yang nantinya akan membawa rombongan keluarga pengantin wanita ke pulau pribadi Azril. Dia punya pulau pribadi, teman-teman. Bukan kaleng-kaleng ini si Azril ini. Tempat acara pernikahannya. Setelah aku menaiki speedboat dan duduk dengan rapi, speedboat itu melaju kencang ke tempat acara. Pemandangan langit dan laut biru yang indah menemani perjalanan kami ke sana. Angin kencang berhembus membuatku sedikit menggigil saat speedboat itu melaju. Tapi udara sejuk khas laut dan aroma lautnya yang membuatku nyaman. Akhirnya setelah beberapa saat, speedboat itu tiba di dermaga pulau pribadi milik Azril yang ternyata begitu indah. Kulihat langit dengan sedih yang ternyata mendung dan hampir sepenuhnya dipenuhi awan hitam. Aku pun berdoa semoga acara nikahanku lancar, meskipun dalam keadaan cuaca seperti ini. Kudengar suara-suara berdecak kagum dari rombongan keluargaku saat melihat pulau itu. Pulau itu terlihat sangat bersih dengan pohon-pohon tinggi di sekitar dermaga. Saat aku berpijak di dermaga pemberhentiannya, ternyata pijakannya berupa lantai kayu abu-abu terhempar luar tanpa pagar yang langsung bisa melihat akses laut. Oh, ini dia si Azril, teman-teman ya. Sambil berjalan perlahan bersama rombongan, angin pantai mengibarkan gaun pengantinku. Angin khas pantai yang lembab serta aroma laut seolah mengiringi perjalananku menuju tempat acara. Akhirnya kami tiba di tempat acara. Jalan masuk ke tempat itu tampak seperti dipayungi oleh sulur tanaman merambat berhiaskan bunga putih yang berbentuk setengah lingkaran seperti pelangi yang berjumlah banyak seperti lorong. Di pintu masuknya aku melihat papan selamat datang berwarna putih berhiaskan bunga-bunga dan juga ada foto aku bersama Azril saat prewedding. Aku dan rombonganku masuk dan berjalan perlahan di atas karpet putih yang terhempar di atas pasir putih. Jantungku berdebar kencang, sebentar lagi aku akan resmi menjadi istri Azril. Gerimis tiba-tiba turun berbarengan dengan awan-awan yang sudah mulai menghitam. Untung saja tenda darurat putih sudah terpasang. Kami semua termasuk undangan tidak kebasahan. Namun angin pantai yang dingin berhembus yang menyertai hujan tetap membuatku menggigil dan sedikit terkena percikan gerimis. Akhirnya aku bisa melihat Azril, sosok yang kucintai, berdiri dan tersenyum padaku dengan memakai jas putih. Wajahnya terlihat bersinar. Aku juga bisa melihat keluarga Azril di barisan paling depan tersenyum padaku. Tempat Azril berdiri, kuperhatikan adalah sebuah panggung dengan latar belakang hiasan sulur tanaman, ranting dan bunga berbentuk lingkaran besar yang latar belakangnya adalah ombak laut. Lantai panggung putih itu kulihat dihiasi tanaman hijau dan bunga putih serta lampu dekor yang membuat suasana menjadi hangat. Langit-langitnya tergantung tanaman rambat dan lampu gantung rotan bernuansa alam yang dipayungi tenda darurat putih. Gerimis dan angin kencang masih membuatku menggigil, tapi aku berusaha menghadapi semua dengan tersenyum dan berharap prosesi peresmian hubunganku dan Azril berjalan lancar. Setelah aku mendekati Azril, aku bisa melihat para undangan duduk tertib di kursi yang berhiaskan pita putih. Tak lama, kami pun melewati prosesi pernikahan yang sakral, yang penuh haru. Akhirnya kami telah resmi menjadi suami istri. Azril memeluk erat badanku yang menggigil merasakan hangat dalam pelukan Azril. Sayang, badan kamu agak menggigil. Kamu kedinginan. Aku minta panitia bawain jaket buat kamu ya. Nggak usah sayang. Kan sebentar lagi istirahat nunggu waktu resepsi. Kita tunggu di aula aja biar anget. Oh ya udah, jangan sampai kamu sakit aja. Oh ya, ngomong-ngomong kamu cantik banget istriku. Semua orang di sini kagum sama kamu. Kak Azril ini bisa aja cubit manja pundak Azril dan kami pun tertawa. Boleh aku minta tangannya cantik? Aku mengulurkan tangan kiriku dan Azril menyematkan cincin pernikahan pada jari manisku. Begitu juga denganku, aku menyematkan cincin pernikahan pada jari manis Azril. Setelah resmi menjadi suami istri, Azril menarikku ke dalam pelukan yang begitu erat. Tanpa terasa, air mata haru bahagia deras membasahi pipiku saat hanyut dalam pelukan Azril. Saat kami berdua berpelukan, semua hadirin di sana bertepuk tangan. Ternyata setelah melewati acaranya, aku tidak merasakan tegang seperti sebelumnya.
Gerimis yang turun mulai berubah menjadi hujan, angin dingin semakin menusuk, dan dengan sigap panitia mengarahkanku dan para undangan untuk segera masuk aula. Setelah masuk aula, para undangan bergantian menghampiri dan memberi kami selamat, termasuk pejabat, petinggi perusahaan, dan artis relasi Azril dan orang tuanya. Panitia tiba-tiba memberikan pengumuman menggunakan mikrofon di panggung aula. Mohon perhatian sebentar untuk para undangan dan keluarga pengantin. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, melihat cuaca sedang kurang bersahabat. Hujan semakin deras, kita akan melangsungkan acara resepsi di aula ini, tidak di pinggir pantai sesuai rencana awal. Sambil menunggu waktu resepsi, dipersilahkan untuk para undangan untuk menikmati hidangan snack dan minuman hangat yang tersedia. Setelah panitia berlalu, kulihat para undangan sibuk mencari tempat yang untuk beristirahat, dan sebagian dari mereka langsung menikmati hidangan snack yang tersaji di dalam aula. Aku duduk bersama Azril di area tertentu sambil juga sudah dihidangkan snack dan minum di meja pribadi kami. Kulihat para panitia sibuk memindahkan dekor properti nikahan yang tadinya di luar ke dalam aula. Dengan sigap mereka mendekor aula itu secara dadak, namun tetap indah dilihat. Singgasana pelaminan didekor seadanya saja, karena aku dan Azril nantinya akan banyak berkeliling menyambut tamu selama acara resepsi. Jadinya konsepnya santai dan fleksibel. Salah satu panitia berjalan menghampiri kami. Maaf Pak Azril, melihat cuaca kurang mendukung dan hujan semakin deras, sepertinya acara melihat matahari terbenam di pantai dan pesta kembang apinya batal. Ya udah nggak apa-apa, pastiin aja semua dekor ditata rapi di dalam ruangan ya mas. Pastiin juga semua catering aman, nggak ada yang kena basah. Baik pak, saya permisi dulu. Ya sayang banget ya, mendung dan gerimis. Padahal kalau lihat matahari terbenam di sini pasti cantik banget. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah resmi menikah sekarang. Mengangguk sambil tersenyum pada Azril. Setelah beberapa saat istirahat, ngobrol dan menikmati snack yang disediakan, salah satu panitia nikahan mendatangi kami. Oke, sekarang kita siap-siap ya, acara resepsi udah hampir mulai. Aku dan Azril beranjak dari duduk dan mengikuti panitia itu untuk menuju pintu masuk aula. Aku takjub melihat suasana acara di malam hari yang begitu indah dengan lampu-lampu dekornya, membuat suasana menjadi sangat hangat dan romantis. Suara gemuruh ombak jadi terdengar agak jauh karena acara resepsinya diadakan di dalam aula. Hujan makin deras, belum juga kunjung reda membasahi pantai di pulau pribadi Azril ini. Oh. Dengan diiringi suara pembawa acara resepsi pun dimulai. Kami berdua perlahan memasuki area resepsi. Suara saksofon mulai terdengar mengalun merdu saat kami melangkah. Alunan saksofon yang merdu membuat bulu kuduku berdiri, gabungan antara perasaan bahagia, tegang, dan terharu sekaligus. Bisa kulihat deretan kursi dan meja makan kayu sudah berbaris rapi dengan hiasan taplak putih, tanaman hijau segar, dan bunga putih serta hiasan rotan. Catering yang meja-meja standnya berjajar rapi juga didekor senada. Sambil aku terus berjalan setengah area pesta, aku juga melihat meja yang diberi taplak putih yang di atasnya ada kue tar pengantin. Suara hujan deras masih terus mengiringi dari luar ruangan aula. Kali ini hujannya sudah benar-benar deras. Aku melihat kagum pada kue tar pernikahan nuansa putih yang cantik dengan hiasan motif rendah dan replika tanaman merambat yang mengelilingi kue itu dipercantik dengan bunga warna putih senada. Pembawa acara terus membimbing kami untuk mendekati kue pengantin. Saat kami tiba di depan meja, kami pun diberi pisau. Kami pun sama-sama menggenggam pisau itu dan secara perlahan memotong kue pengantin itu dengan iringan tepuk tangan undangan. Panitia memberikanku dan Azril potongan kue dan kami pun saling menyuapkan kue tersebut. Kulihat panitia memintaku naik ke atas panggung. Ternyata kami diminta untuk berdansa. Maaf ya sayang, seharusnya aku nyanyi di acara nikahan kita ini, tapi karena kondisi kayak gini serba darurat karena cuaca jadi terpaksa batal. Maaf ya. Gak apa-apa sayang, kan aku bisa minta Kak Azril nyanyi di depan aku setiap saat. Kita kan udah tinggal bersama. Ah iya ya, hehehe. Kami pun mulai berdansa dan saling memandang satu sama lain. Semakin lama aku menatapnya, semakin ku sadar bahwa aku sangat mencintainya. Istriku, aku bakal jadiin kamu wanita paling bahagia berada di sampingku. Makasih ya udah mau jadi pendamping hidupku. Aku juga berterima kasih banget buat semua kasih sayang tulus yang udah kamu kasih sama aku. Aku cinta banget sama kamu istriku.
Aku cinta padamu suamiku. Seharusnya saat berdansa acara kembang api dimulai, tapi karena cuaca hujan terpaksa dibatalkan. Akhirnya para undangan juga mulai berdansa. Suasana mulai ramai dan meriah, sementara aku dan Azril turun panggung dan secara bebas menyapa tamu satu persatu. Azril Firhan Ananda, mulai sekarang aku milikmu seutuhnya dan aku akan menyayangimu seumur hidup. Oke teman-teman, jadi itulah event menikah biasa sama Azril ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sepertinya videonya cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, adieu.